Ketika kita membahas Quran surat Al-Kahfi, yang Masya Allah Al-Kahfi yang luar biasa nih, cerita tentang bagaimana pemuda-pemuda yang luar biasa. Ada kisah di Quran surat Al-Kahfi ini, ada berbagai macam kisah. Salah satunya ada kisah Ashabul Kahfi, ada juga kisah kemudian Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj, ada juga kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kemudian Nabi Khidir alaihissalam. Tapi luar biasanya yang menjadi sorotan utamanya justru adalah Kahfi. Bagaimana kemudian perjuangan Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda yang luar biasa, yang hidup pada saat pemimpin pada saat itu sangat zolim kepada mereka. Orang-orang yang bertakwa, bahkan sampai kayanya luar biasa. Ada seorang pemimpin ini, Diknayus ini, raja yang sangat zolim pada saat itu. Bahkan kemudian saking kayanya beliau, kerajaannya megahnya luar biasa. Megahnya luar biasa, panjang, tinggi, dan bahkan penuh dengan emas. Mahkotanya dari emas, lampu-lampunya di istananya itu ada sekitar 1000 terbuat dari emas. Lantainya dari perak, semuanya mewahnya luar biasa. Punya pengawal-pengawal pribadi. Suatu saat beliau saking merasa kayanya, sampai akhirnya beliau mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhan. Orang rakyat saya harus menyembah kepada saya. Kalau enggak menyembah maka dibunuh. Kalau enggak menyembah maka akan dilawan. Maka kemudian singkat cerita seluruh warga tunduk patuh kepadanya dan mulai menyembah kepada raja itu. Lalu singkat cerita dalam perjalanan waktunya raja kemudian jatuh. Ketika raja itu jatuh dari singgasananya, hanya terjatuh saja. Para pengawalnya kemudian berpikir, mengapa seorang Tuhan yang dianggap Tuhan bisa kemudian jatuh dan tidak bisa mampu melindungi dirinya? Maka akhirnya kemudian pengawal ini kemudian mulai berpikir, namanya adalah Tamlikah. Maka kemudian sang pemuda ini berpikir, mengapa raja bisa seperti itu kalau memang dia seorang Tuhan? Akhirnya dia berpikir dan diseringkan sama teman-temannya. Karena temannya melihat kemudian ada raut wajah yang kemudian tidak biasa dari beliau. Lalu kemudian singkat cerita dari situ diceritakan, Tamlika ini menceritakan bagaimana kejanggalan demi kejanggalan dari seorang pemimpin yang dianggap Tuhan oleh mereka. Lalu kemudian kejanggalan ini ternyata dirasakan oleh pemuda yang lainnya. Lalu kemudian mereka mengatakan, sepertinya kalau raja mengetahui apa yang kita yakini ini, maka kita pasti tidak akan selamat. Maka kita harus kabur dari sini. Akhirnya mereka kabur dari situ. Maka ketika mereka kabur dari situ, di tengah perjalanan bertemu dengan pengembala domba. Lalu kemudian Tamlika meminta kepadanya, apakah engkau memiliki susu untuk kami bisa minum? Lalu kemudian pengembala domba ini mengatakan, aku melihat engkau seperti seorang bangsawan, pasti engkau sedang melarikan diri dari rajamu. Ceritakan kepadaku apa yang terjadi dengan dirimu. Lalu Tamlika mengatakan dengan teman-temannya, seandainya aku ceritakan ini kepadamu, maukah engkau kemudian menyatakan bahwa aku akan selamat darimu? Lalu kemudian kata pengembala domba ini, silakan kau ceritakan kepadaku engkau selamat dari apapun yang ada terjadi pada dirimu. Lalu kemudian diceritakanlah bahwa mereka senantiasa tidak meyakini seandainya raja itu dianggap sebagai Tuhan. Karena dia hanya mengakui bahwa ada Tuhan yang maha semesta yang luar biasa. Yang menguasai semua yang ada dalam dirinya, menguasai langit dan bumi. Lalu kemudian pengembala kambing ini mengatakan, sesungguhnya kerisauan yang engkau rasakan sama seperti apa yang aku rasakan. Maka kemudian kata pengembala kambing ini, izinkan aku pergi bersamamu, tapi izinkan aku pulang dulu, aku balikin dombanya ini ke tuanku, lalu aku akan ikut bersamamu. Lalu ditunggulah oleh Tamlika dan teman-temannya pengembala kambing ini balik untuk kemudian mengembalikan kambingnya. Maka pengembala domba ini kemudian balik lagi bersama seekor anjing. Namanya Kitmir, anjingnya berwarna kehitam-hitaman. Dan luar biasa, ada salah satu kisah yang disebutkan bahwa anjingnya ini tadinya gak boleh ikut. Kemudian dibilangin gitulah, bahasa kita tuh, naon sih, pipiluyun. Masya Allah. Apa? Ikut-ikutan aja ya gitu. Lu kenapa sih ikut-ikutan aja, udah sana gitu, jangan dibawa deh gitu. Kemudian tiba-tiba anjingnya ini dia bisa berbicara. Mengapa engkau ingin mengusirku yang senantiasa aku ada dalam genggamannya, yang aku senantiasa aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka aku akan bersamai dengan dirimu dan aku akan menjagamu. Lalu singkat cerita dibawalah anjing ini, kemudian diajak oleh pengembala kambing ini ke dalam sebuah gua. Diajak ke sana lalu mereka berdiam di sana. Singkat cerita di sana kemudian tumbuh bunga, kemudian tumbuh juga keluar air yang luar biasa yang mereka bisa minum dan makan dari buah itu. Singkat cerita ketika mereka makan, lalu mereka tertidur, terlelap. Ketika tertidur terlelap itu, sebagian dari mereka merasa kalau mereka hanya tidur 1 malam saja.
Tapi ada kemudian kisah yang mengatakan mereka ini tertidur kurang lebih selama 300 tahun lamanya. Atau sekitar 309 tahun lamanya. Luar biasa. Ketika mereka bangun, kemudian Tamlika keluar untuk kemudian membawa dinar yang dia punya untuk ditukarkan dengan bahan makanan. Ketika keluar dari gua ternyata keadaan sudah berbeda. Kok aneh tempatnya? Udah kayak gak biasa gitu. Tiba-tiba pas bangun udah ada gedong gitu. Kok jalanan udah berbeda? Kemudian ketika dia beli roti emas itu ketika diberikan kepada pedagang itu langsung dikatakan, hari ini emas ini sangat berharga, ini harta karun, kamu dari mana? Ini uang lama katanya, ini dinar yang lama ini. Kok bisa punya? Nah, ada hikmah yang luar biasa. Emas kalau disimpan tidak berkurang, uang disimpan berkurang nominalnya. Bunda megang emas bunda punya uang 1 juta misalkan. Pada tahun 1970 dibelikan emas, disimpan sama bunda. Bandingkan sama tetangga bunda yang punya uang 1 juta pada saat itu dan disimpan. Kemudian sampai tahun 2019 pertanyaannya, uang 1 juta tahun 1970 masih berlaku nggak tahun 2019? Nilainya bisa jadi berkurang. Kalau misalkan yang megang uang jadi nilainya berkurang, tapi ketika memegang emas tahun 1970 punya 1 juta kemudian dibelikan emas, disimpan sampai 2019. Pertanyaannya, nilainya jadi naik atau jadi turun? Ini luar biasa, investasi emas. Maka Rasulullah SAW mengatakan sampai di akhir zaman, kalau umatku tidak memiliki yang kuning dan berwarna putih, maka dia akan miskin. Apa itu? Emas dan juga perak. Lalu kemudian ketika diperdagangkan oleh Tamlika, kemudian pedagang pasar ini dibilang, ini harta karun ini. Kamu pasti kaya banget dari sini, saya akan minta ini, kalau enggak saya akan laporin ke raja. Kemudian kata dia, silakan bawa saya ke raja. Yang diketahui oleh Tamlika, ingat Tamlika ini berarti bagian dari Ashabul Kahfi yang tadi. Yang diketahui oleh Tamlika bahwa rajanya itu masih raja yang zolim. Yang raja yang senantiasa ingin terus berkuasa dan kemudian menganggap dirinya sebagai Tuhan seolah-olah dia bisa melakukan apapun. Lalu kemudian Tamlika takut kemudian. Tapi kemudian dikatakan, siapa nama rajamu saat ini? Abdurrahman katanya. Wih, beda. Udah beda ya. Akhirnya ketika diajak ke sana terlihatlah bendera-bendera yang kemudian bertuliskan La ilaha illallah. Maka kemudian ketika bertemu dengan raja itu, singkat cerita rajanya kagetnya luar biasa. Rajanya pemikir yang luar biasa dan sudah soleh. Akhirnya raja itu kemudian ajak aku ke tempat di mana engkau singgah. Aku kemudian diajak kepada gua itu. Ketika diceritakan kami tinggal di gua dan kemudian berlama-lama. Gak langsung ke gua. Tunjukkan kepadaku seandainya engkau benar orang yang hidup di negeri ini, tunjukkan aku di mana rumahmu. Akhirnya datang ke satu bukit, diambillah rumahnya itu. Kata Tamlika, ini rumah saya dulu. Diketok pintunya. Ketika diketok pintunya sama raja ini, pengawal raja juga, keluarlah seseorang yang sudah sangat tua. Putih ubannya, rambutnya putih. Alisnya alisnya juga putih juga. Yang kayak udah ada ininya ya. Pokoknya panjang deh. Semuanya udah putih, bulu hidung juga sudah putih. Udah tua banget, sudah mulai bongkok. Lalu kemudian ketika diketuk dikatakan, wahai kakek, ini ada seseorang yang mengaku ini rumah dia. Kakeknya marah, siapa ngaku-ngaku ini rumah dia? Ini rumah saya. Kemudian dikatakan, siapa pemuda itu? Kemudian kata pemuda ini, nama saya Tamlika. Lalu kemudian kakek ini bersujud ke dalam kakinya, lalu dicium kakinya, lalu mengatakan kepada pengawal raja, sungguh dia sepuhku. Jadi uyut ya. Nah, ini sepuh saya ini. Lalu kemudian raja kaget, ini ternyata yang dikisahkan dalam Injilnya. Isa alaihissalam katanya. Lalu kemudian berangkat ke gua, singkat cerita ketika sampai ke gua, Tamlika berkata sama teman-temannya, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini kayaknya nggak masuk di akal banget. Wafatkan kami dan anggap kemudian tidak ada di sini ya Allah. Kemudian diwafatkan singkat cerita, lalu kemudian mereka tidak bisa menemukannya karena kemudian tertutup oleh batu. Dan singkat cerita, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi? Salah satunya adalah bagaimana, hinanya seekor anjing tapi terbawa mulia ketika membersamai orang-orang yang mulia. Seandainya kita merasa terhinakan dengan dosa kita, kemaksiatan kita, maka jangan henti membersamai orang-orang yang mulia. Jangan berhenti untuk senantiasa mendekati tempat-tempat yang mulia. Kisah yang disampaikan di dalam Quran, kisah-kisah yang disampaikan dalam Quran,
pelajaran bagi kita. Maka itulah kemudian Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan banyak kisahnya. Haza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul muttaqin. Inilah Al-Quran yang di dalamnya kemudian terdapat kisah-kisah, pelajaran-pelajaran dan kemudian segala sesuatu, berita-berita yang kemudian menjadi keterangan yang jelas bagi setiap manusia dan sebagai petunjuk serta hikmah bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Maka kita dapatkan kisah Ashabul Kahfi ini menjadi penyemangat bagi diri kita. Bahwa orang yang senantiasa masih muda, 40 tahun ke bawah, Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum dengan kalimat min quwwah. Pemuda itu kuat fisiknya, kuat semangatnya, kuat cita-citanya, dan kuat perlawanannya ketika kemudian banyak kezoliman yang terjadi di negerinya. Dia berani untuk menyatakan ini tidak benar, ini tidak baik, dan dia menjadi bagian terdepan dalam memperjuangkan itu. Pemuda Mus'ab bin Umair, dai pertama yang kemudian dikirimkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Yathrib, yang kemudian menjadi Madinah. Zubair bin Awam, radhiyallahu anhu, ini yang senantiasa kemudian menjadi seseorang yang paling terdepan, yang berani yang luar biasa kemudian dalam melawan pasukan-pasukan kafir. Dan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, yang begitu cerdas dan bertakwanya yang luar biasa. Tak pernah terlewat sholat malam dalam sepanjang hidupnya. Kita pemuda min quwwah, kita mungkin banyak kekurangannya, tapi tidak boleh terlemahkan dengan itu. Maka pemuda dalam Quran surat Ar-Rum itu diantara dua kelemahan. Lemah sebagai seorang bayi, anak-anak, dan lemah sebagai seorang orang tua. Orang tua susah brother, sudah lemah kalau di atas usia 40 itu. Mulai kerasa rematiknya, cangkelna, sing seriuman. Sing siremennya, belum kemudian stroke-nya, belum kemudian sakit huntunya, banyak kemudian yang sudah mulai kerasa di atas usia 40. Di antara dua kelemahan, maka ketika menjadi seorang pemuda tidak boleh lemah seperti anak kecil, cengeng, baru ditinggalin pacar. Ustaz, abi mah yang paeh, abi mah Ustaz. Naon sih sekurang teh mini lebay. Dan gak boleh koloten kayak orang tua. Masih muda udah banyak penyakitnya. Subhanallah bunda. Saya punya beberapa jamaah yang mohon maaf yang penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala efek dari minuman keras. Sebutlah salah seorang preman yang ada di daerah Cipanas Puncak. Beliau diambil penglihatannya karena banyak minuman keras, akhirnya ngabetrik ke urat saraf matanya. What's the meaning of ngabetrik itu? Ngejeletot ke sini bu. Jadi akhirnya buta permanen. Buta permanen. Masya Allah, ketika buta permanen, kemudian beliau senantiasa justru lebih dekat dengan Al-Quran. Hari ini dalam keadaan buta, dari tahun 2016 kalau tidak salah sampai hari ini, beliau sudah hafal sekitar 4 juz dalam keadaan buta. Ada rekan saya lagi, kemudian seorang kakek-kakek, daemahnya di Cicadas kemarin kemudian diumrohkan oleh seorang tetangganya. Beliau ketika sampai di Mekah kemudian mengatakan kepada saya katakan kepada beliau, mohon maaf, saya katakan kepada beliau, ini sama nih, beliau ini saraf matanya putus karena efek minuman keras juga. Saya tanya kepada beliau, kakek kalau bisa ngelihat pengen apa? Tiba-tiba kakek ini bilang, Kang Boni, kalau saya bisa lihat, saya pengen benar lihat huruf alif Kang Boni. Seumur hidup saya belum pernah lihat huruf alif Kang Boni. Masya Allah, preman yang luar biasa. Sampai hari ini, Masya Allah, beliau sudah senantiasa menghafalkan Quran. Juz 30 sudah hafal, Juz 29 sudah hafal. Dalam keadaan buta di usia 60 tahunan.